Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menurunkan tarif impor produk Indonesia dari angka 32% menjadi 19%. Meski terlihat menguntungkan, penurunan tarif ini datang dengan sejumlah persyaratan yang cukup signifikan dari Amerika Serikat. Indonesia diwajibkan untuk membeli produk energi dan juga pertanian Amerika Serikat senilai miliaran dolar dan juga 50 unit pesawat Boeing dan juga memberikan akses pasar penuh bagi produk Amerika Serikat dengan tarif 0%. Situasi ini tentu memicu perdebatan mengenai apakah Indonesia itu mengalah dalam negosiasi ini. Lalu apa potensi untung dan ruginya dari kebijakan tarif Donald Trump ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Perang dagang internasional semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengumumkan rencananya untuk mengenakan tarif impor tinggi pada 7 Juli 2025. Hal ini disampaikan dalam surat Trump yang ditujukan kepada sejumlah kepala negara yang menegaskan pengenaan besaran tarif resiprokal mulai 1 Agustus 2025. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dengan besaran tarif sebesar 32%. Merespon kebijakan ini, Indonesia mengirimkan tim delegasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto untuk bertemu dengan administrasi Presiden Donald Trump di Washington. Selain itu, negosiasi juga dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Presiden Trump. Menurut Presiden Trump pada 15 Juli, kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif menjadi 19% melalui dialog via telepon. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Presiden Trump lanjut menjabarkan rincian kesepakatan kerja Amerika Serikat Indonesia melalui unggahannya di situs Truth Social. Di antaranya komitmen Indonesia untuk mengimpor energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat, hasil pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, serta 50 jet Boeing. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Halim Perdana Kusuma pada 16 Juli, Presiden Prabowo tidak membantah komitmen Indonesia untuk mengimpor sejumlah produk Amerika Serikat. Meskipun awalnya melalui proses perundingan yang alot, menurutnya keputusan yang sudah dicapai menjadi titik temu bagi kepentingan kedua negara. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Sebelumnya pada 2 April 2025, Presiden Trump menandatangani Executive Order terkait perubahan tarif impor, termasuk pemberlakuan tarif impor resiprokal untuk mengimbangi defisit dagang yang dialami Amerika Serikat. Ya, sejumlah ahli ekonomi berpendapat bahwa kesepakatan dagang ini bisa menjadi bagian dari strategic concession, yaitu strategi konsesi atau mengalah yang cerdas yang dilakukan oleh Indonesia. Meskipun ada risiko tekanan pada industri domestik seperti pertanian dan juga energi akibat masuknya produk Amerika Serikat tanpa tarif, penurunan tarif ke 19% secara signifikan ini meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia seperti alas kaki, tekstil, dan juga furnitur. Nah, apakah pengorbanan ini merupakan investasi strategis untuk menjaga keberlangsungan ekspor dan juga
tetap menjaga lapangan kerja Indonesia. Telah hadir bersama saya di studio Dandi Rafitrandi, peneliti Departemen Ekonomi CSIS Center for Strategic and International Studies Indonesia. Dandi, apa kabar? Baik. Senang sekali kita membincangkan topik yang sebenarnya ini sudah cukup lama. Betul. Ya, digaungkannya itu mengenai kebijakan tarif yang secara sepihak ini dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat yang terbaru, Presiden Donald Trump, bukan saja ke Indonesia tapi ke seluruh dunia. Ya, nah ini memang agak ya kita sudah lihat ini dalam kerangka karakternya dari seorang Presiden Donald Trump, tapi juga kepentingan bagi Presiden Donald Trump untuk menyenangkan istilahnya pendukungnya, masyarakatnya. Jadi mungkin yang melatar belakangi kalau kita bicara mengenai kebijakan yang diimplementasi oleh Donald Trump ini yang sudah bulak-balik ya, bukan saja karena Indonesia tapi dari China dulu sempat naik sampai di atas 120% dan lain sebagainya. Apa dan melihat analisa kalau kita melihat secara keseluruhan kebijakan tarif ini, kenapa begitu kekeh dan begitu semangat Donald Trump ini ingin memberlakukannya kepada semua negara di seluruh dunia, bisa dikatakan hampir semuanya. Ya, mungkin yang pertama agak sulit ya membaca Donald Trump karena semua orang sekarang mungkin berlomba-lomba untuk mendekode gitu ya. Apa sih sebenarnya formula yang digunakan Donald Trump? Sebagai contoh misalnya bagaimana memformulasikan tarif gitu ya. Negara A dengan negara B bisa beda berapa persen dan semacamnya, itu belum ada yang bisa sekarang menebak gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang terdekat Donald Trump pun juga nggak tahu nih kira-kira apa sih yang akan diberikan misalnya kepada Indonesia dan Vietnam gitu ya. Kenapa perbedaan 1% ini misalnya gitu ya. Dan ini masih sangat banyak uncertainty-nya. Cuman kalau kita trace back gitu ya, tarif ini memang menjadi tools kesukaan Donald Trump gitu ya. Dan ini mungkin kita bisa balik ke Trump jilid 1 gitu ya, di mana Donald Trump juga menggunakan tarif ini gitu ya, khususnya ke Tiongkok untuk misalnya produk steel dan aluminium. Nah ini mungkin dari situ kita bisa melihat bahwa memang sebenarnya kita sudah aware gitu ya, kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi gitu ya ketika Donald Trump fix gitu ya menang, dan kita tahu bahwa yang pertama dia lakukan, bahkan ini janji kampanyenya ya, across the board tarif 25%, that's the first that he will do, dia bilang gitu ya kemarin. Jadi sebenarnya pemerintah di seluruh dunia juga sudah bersiap-siap harusnya, dan it's just a matter of time gitu ya kapan implementasi dari tarifnya akan berlaku. Jadi dan tarif ini juga dijadikan tools bargaining tentunya dari Donald Trump kepada negara-negara untuk tadi memperkuat posisi Amerika Serikat. Tentunya di sini mungkin kita tahu gitu ya, ada rising China gitu ya, terus juga ada geopolitical tension di Ukraine dan juga Rusia gitu ya. Dan ini menurut saya Donald Trump adalah sosok yang suka show off gitu ya, dan ini dijadikan istilahnya prestasi dia untuk lihat nih pemimpin dunia ini lining up untuk bernegosiasi gitu ya untuk dengan tunduk Amerika. kepada saya. Betul sekali. Saya yang always winning. Kita Exactly. selalu menang ya. Kata-kata menang itu selalu disampaikan oleh Presiden Trump. Tapi kembali tadi disebut oleh Dandi, ini merupakan tools atau alat. Betul. Ya. Tapi tujuannya itu sebenarnya apa ya? Karena kalau secara hitung-hitungan tarif ini kan justru akan memberatkan para konsumennya itu sendiri. Misalnya produk-produk China kalau ditingkatkan tarifnya menjadi begitu tinggi, sementara kebanyakan produk-produk yang dijual di Amerika Serikat itu ada made in China. Tentu saja ini akan berdampak terhadap perekonomian yang konsumennya itu sendiri. Harga-harga itu menjadi mahal gitu kan. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi keinginan untuk meningkatkan tarif yang notabene nanti akan dibayarkan oleh para konsumen Amerika itu sendiri, sehingga tentu saja akan menciptakan kenaikan harga, inflasi dan lain seterusnya. Ya, mungkin kita bisa menebak gitu ya jalan berpikirnya Donald Trump dari suratnya. Jadi dalam paragraf awal dia menyebutkan bahwa kita masih tetap berteman gitu ya, dan ini adalah tarif buat kalian negara X gitu ya. Tapi di bawahnya kita bisa lihat bahwa ada note
kalau misalnya Anda berinvestasi di Amerika Serikat, Anda tidak akan terkena tarif. Jadi kalau saya bisa membaca dari suratnya, itu objektif utama adalah bring the jobs back to Amerika. Ini yang sebenarnya melatar belakangi dan memang ini adalah janji kampanye Donald Trump gitu ya. Dan sangat dia politisasi bahwa oke, kalau misalnya kamu tidak mau bayar tarif, oke, invest lah di Amerika Serikat. Kita akan menggelar karpet merah dan ada insentif dan semacamnya gitu ya. Dan ini dia bilang akan kita ACC secepat-cepatnya gitu. Dan ini mungkin ya bisa dilihat sebagai salah satu objektif utama dari membawa kembali ya, betul, mengembalikan semua dan juga investor Amerika yang selama ini sudah menginvestasi di luar negeri itu harus kembali dan melakukan investasi di Amerika Serikat. Jadi membuka pekerjaan. Jadi lebih ke itunya, job creation untuk orang Amerika. Ini bagian dari ini ya, putting American people first ya, America first ya, kebijakan yang mengutamakan Amerika Serikat. Kita istirahat sebentar Dandi, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Desi Anwar dalam Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani peneliti Departemen Ekonomi CSIS Dandi Revitrandi. Kita membahas mengenai tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam kaitan ya kebijakan Donald Trump. Sebenarnya ini lebih ke kebijakan khas dari Presiden Trump itu sendiri. Dan Dandi tadi mengatakan bahwa ini merupakan alat sebenarnya untuk menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan di Amerika Serikat kembali yang selama ini mungkin sudah lari ke luar negeri. Betul. Ya, dan sementara itu ya kalau misalnya barang-barang yang masuk ke Amerika saat ini kan begitu murah ya, apalagi dari China dan termasuk juga dari negara-negara Asia ya ASEAN, diharapkan dengan adanya tarif yang sangat tinggi ini katanya akan membawa istilahnya penghasilan yang baru bagi Amerika Serikat. Ya. Sebenarnya bukan, kan tidak begitu kan? Ya, itu tarif kan tidak bekerja seperti itu kan? Karena narasinya itu adalah kalau tarifnya tinggi berarti akan menguntungkan Amerika Serikat, akan mengembalikan usaha masuk ke Amerika Serikat. Ya, karena Amerika Serikat merupakan negara pembeli konsumen yang terbesar di dunia. Nah, itu narasi awalnya. Kenapa misalnya ke China dikasih tarif yang luar biasa begitu tinggi, dibalas kembali, kemudian akhirnya dinegosiasi untuk diturunkan. Nah, sekarang kalau akhirnya tarifnya juga akan dinegosiasi untuk diturunkan, narasi bahwa meningkatkan tarif itu bisa mendatangkan rejeki atau dampak yang positif bagi Amerika Serikat itu bisa masih bertahan. Ya. Kalau misalnya dilihat dari hitung-hitungannya ya, dan juga mungkin dilihat dari teori, itu memang sepertinya decision untuk put beban dari tarif itu, dari peningkatan tarif itu, apakah ini akan ke konsumen atau ke produsen, itu adalah business decision gitu ya. Tapi memang kebanyakan dari produsen atau bisnis itu akan mengalihkan ke konsumen, karena nggak mungkin gitu ya perusahaan itu mau menyerap semua beban tarif gitu ya, dan akhirnya misalnya harus men-slash production dan lain-lain. Yang paling mudah dan paling mungkin itu memang adalah men-shift beban ini ke konsumen. Dan tadi saya setuju kalau dari teori ekonominya ini malah akan meningkatkan ekspektasi inflasi di dalam negeri, khususnya di Amerika Serikat. Nah, ini Donald Trump beberapa kali kasih warning gitu ya ke perusahaan-perusahaan, kamu jangan sampai membebani tarif impor tersebut ke masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah hal tersebut memang berhasil atau tidak. Cuman kalau business decision, it's all about business, it's not about politics, right? Jadi mungkin itu adalah up to perusahaan-perusahaan nanti seperti apa dan seberapa kuat sih sebenarnya Donald Trump gitu ya untuk bisa bilang bahwa jangan sampai ini kena ke konsumen di dalam negeri. Ya, agak susah karena Amerika Serikat seperti kita ketahui adalah konsumen terbesar di dunia dan mereka biasanya
ya barang-barang yang jual di toko atau di supermarketnya itu semua adalah produk global. Yes. Ya karena Amerika Serikat ini sudah tidak lagi menjadi negara industri lah istilahnya. Kalau kita lihat misalnya otomotif itu sudah banyak yang lari selama ini bukan saja ke Jepang, ke Korea, tapi sekarang juga sudah masuk ke China misalnya. Kalau dari produk-produk tekstil dan lain sebagainya kan sudah diserap oleh negara-negara di ASEAN dan lain sebagainya. Nah sekarang dengan logika bahwa tidak akan membuat ya perusahaan-perusahaan itu kembali ke Amerika Serikat karena pasti akan beban misalnya membayar gaji seorang pekerja Amerika Serikat kan akan 100 kali lebih besar daripada misalnya membayar gaji bagi seorang pekerja pabrik di China. Itu kan juga sudah tidak masuk hitung-hitungan. Sekarang ini kita masuk ke tahap negosiasi dengan semua negara-negara ini. Ini sebenarnya tujuannya jadinya apa dah shifting supaya negara-negara lain yang mau tidak mau harus membeli produk yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Ya, pastinya ya, karena kita tahu sendiri dari Vietnam dan Indonesia yang sudah quote-unquote berhasil gitu ya bernegosiasi dengan Donald Trump. Ini memang deal-dealnya kebanyakan adalah yang pertama menurunkan tarif Amerika Serikat menjadi 0% gitu ya. Jadi kalau kita mau impor barang dari Amerika Serikat menjadi 0%, semuanya all sectors gitu ya, dan juga beberapa deal komitmen-komitmen untuk membeli barang-barang Amerika Serikat. Ya, seperti kita tadi sebut, energi, ada pesawat 50, kedelai sekitar 4,5 miliar. Gandum dan juga itu produk-produk agriculture yang memang Amerika Serikat itu kuat. Jadi memang background dari Donald Trump ini memang untuk bagaimana caranya produk-produk Amerika Serikat ini jadi lebih kompetitif untuk negara-negara lain dengan quote-unquote paksaan gitu ya. Paksaan untuk menurunkan sampai 0%. Tapi yang saya ingin tanyakan sekarang, seberapa persen sih ini kan sekarang jadi 0%. Selama ini tuh setahu saya juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat kan tarif yang dikenakan kepada misalnya kedelai masuk ke Indonesia. Selama ini tuh berapa persen? Dan apakah 0% ini akan menciptakan suatu tekanan yang sulit bagi Indonesia? Kalau kedelai saya rasa tidak segitu signifikannya ya. Karena kita juga butuh impor kedelai dengan cukup besar gitu, dan menurut saya dealnya tidak merugikan untuk Indonesia karena memang pertama kita butuh ketergantungan kita dengan kedelai impor juga masih tinggi. Dan selama ini juga tarif dari Amerika Serikat tidak terlalu rendah. Masih cukup rendah ya. Kalau dari segi energi misalnya, apakah merugikan bagi kita harus membeli senilai 45 miliar? Ya, kalau dari energi ini mungkin saya bisa argue bahwa it's just a matter of kita shifting the supplier gitu ya. Jadi mungkin tadinya kita mengimpor dari Singapura, kita mengimpor dari negara-negara Timur Tengah gitu atau ya. Afrika. Jadi kita shift ke Amerika Serikat mungkin dengan cost yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu mungkin yang diharapkan oleh Amerika Serikat yang tadi saya bilang adalah secara memaksa gitu ya untuk negara-negara ini men-shift supply-nya untuk produk-produk Amerika Serikat ke depan. Jadi toh produk-produk ini memang kita butuhkan gitu ya. Kalau Boeing itu sendiri menurut Dandi ini bagaimana? 50 jet Boeing. It's a part of the deal. Jadi we just have to take it karena basically kalau pesawat terbang itu kan pilihannya dua gitu ya. Kalau tidak Airbus, Boeing. Exactly. Jadi ya kita harus istilahnya apabila kita memang sepertinya kayak yang saya lihat memang ada kebutuhan gitu ya untuk pesawat memperbarui pesawat gitu ya, dan memang pilihannya ya kalau tidak Boeing ataupun Airbus. Jadi toh kita juga tidak bisa memproduksi pesawat kita sendiri. Jadi dalam hal ini sebenarnya menurut Anda tidak terlalu merugikan gitu. Oke, sekarang kembali ke negosiasinya itu sendiri. Kan dari 32%, ini angka 32% ini kan juga didapatkannya kan mungkin dari ini ada yang namanya neraca perdagangan di mana kita dianggap surplus ya selama ini kalau tidak salah senilai 19 billion miliar US dollars, bahwa kita jualannya lebih banyak ke Amerika, sementara Amerika lebih rendah, oleh sebab itu mau disamakan lah.
Jadi hasilnya angka 32% ini. Ya, Gitu. ya. Sekarang jadi 19%. Ini apa? Magic number ini ada hitung-hitungan ekonominya atau lebih bersifat politik Ya. saja? Ya, ya. Kalau saya bisa trace back gitu ya, ke 32% itu kita bisa ternyata ada formulanya. Gitu. Jadi formulanya itu adalah trade deficit, tapi hanya dari sisi perdagangan barang. Ya. Ya. Jadi perdagangan barang itu kan hanya satu sisi dari perdagangan sebenarnya. Ada perdagangan services juga atau jasa. Jasa Ini yang tidak di-include-kan. Gitu. Seperti kita misalnya mengkonsumsi IT, exactly. internet, dan jasa Itu yang tidak sifatnya masuk teknologi. ke perhitungan dari Donald Trump ini, dan di situ Amerika Serikat adalah Sangat negara surplus, yang ya. surplus gitu. Jadi itu mungkin ya kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak bisa ngitung gitu ya. Cuman ini harusnya kalau misalnya mau fair itu kita harus lihat secara komprehensif. Gitu kan. Nah, 19% atau 20% itu saya mungkin akan lean towards the magic number karena nggak tahu itu ya dapat dari mana angkanya. Cuman memang kalau misalnya kita lihat mungkin dari Presiden Trump sendiri itu sudah punya ballparknya. Karena ketika dia sudah melihat Vietnam, jadi mungkin kita ya berterima kasih juga mungkin ya dengan Vietnam karena memperlihatkan oh begini loh caranya gitu loh. Template-nya tuh seperti ini loh untuk misalnya tadi tarif misalnya 0% dan lain-lain. Itu kan sebelumnya yang 32% kita tidak dapat perubahan, itu kan kita tidak over. Nah, itu mungkin akhirnya untungnya kita dapat setelah Vietnam, jadi mungkin kita bisa bargaining something yang lebih baik dari Vietnam sehingga kita mendapatkan lower 1%. Oke, jadi angka 19% itu karena Vietnam negara ASEAN yang paling rendah ya, mendapatkan 20%. Kalau Malaysia, misalnya Thailand, Ya, mereka itu lebih masih tinggi. 25%. Tapi sekarang Indonesia mendapatkan ya. Jadi kita kalau kita ingin cara menang ini mungkin menangnya di situ. Kita istirahat sebentar lagi Dandi, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani peneliti Departemen Ekonomi CSIS dan di Raffi Trandi. Kita membahas mengenai dampak dari tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Kita mendapatkan tarif sebesar 19% untuk ekspor kita ke Amerika Serikat, sementara Donald Trump, Amerika Serikat, kita persilakan masuk ke dalam Indonesia dengan angka 0%. Yang menurut Donald Trump ini merupakan sesuatu kemenangan bagi beliau, karena Indonesia ini apalagi punya banyak barang-barang yang bagus seperti misalnya koper ya, atau tembaganya, dan juga semua ekspor yang masuk dari Amerika ke Indonesia itu akan dikenakan tarif 0%. Kalau kita narasi menang kalah ini, kita menang, kalau menang di mana, atau kalau kita kalah, kalahnya di bagian mana? Ya, kalau misalnya ini kita lihat sebagai game gitu ya, ini mungkin baru tengah jalan nih. Jadi agak susah untuk melihat apakah kita sudah menang atau misalnya kita kalah gitu ya. Cuman kalau saya melihat memang Donald Trump ini melihat tarif dan dinamikanya ini sebagai zero sum game gitu ya. Jadi saya menang, Anda kalah. Ya. Dan ini dunia yang sebenarnya kita hindari dalam beberapa tahun dekade yang lalu, di mana masih ada semangat semuanya kan selalu win-win. Exactly, ya, multilateralisme, bersama, global agenda dan lain-lain. Makanya ada World Trade Organization, semuanya dalam kerangka multilateral. Betul sekali. Kalau ini kan unilateral. Exactly, dan ini yang diacak-acak gitu ya dari Donald Trump. Jadi agak sangat disayangkan karena memang Amerika Serikat itu kan salah satu leadernya gitu ya untuk melihat multilateral trade regime ini, leadernya adalah Amerika Serikat. Nah, kalau yang saya perhatikan gitu ya, kalau sampai sekarang kita bisa melihat sebenarnya Indonesia dan Amerika Serikat ini barang-barangnya itu memang saling membutuhkan. Jadi kita bisa dilihat kalau teorinya itu complementarity indexnya tinggi.
Jadi memang barang-barang yang diproduksi oleh Amerika Serikat memang yang kita butuhkan. Sementara barang-barang yang Amerika Serikat butuhkan, kita juga banyak memproduksi dan kita bisa ekspor. Kita tekstil, ya alas kaki dan juga udang dan furnitur. Dan istilahnya produk-produk yang tidak dimanufaktur di Amerika Serikat. Itu yang dikenakan 19%, dan kita masih menang kalau misalnya Vietnam mengekspor barang yang sama. Minimal kita menang di tarif 19%, ya, ada 1%. Tapi barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia yang dikenalkan 0% ini, saya lihat kan tidak ada kita mengimpor furniture dan lain-lain, banyak ke jasa, ya. Dan jasa ini istilahnya adalah seperti teknologi yang kita gunakan, dan kalau 0% berarti tidak ada yang dibebankan kepada konsumen, kan? Dan kita coba lihatnya dari perspektif yang optimis ya dalam hal ini. Dan kita juga tidak banyak memproduksi tadi barang-barang jasa tersebut, dan itu yang kita butuhkan misalnya dengan demand digitalisasi kita yang cukup tinggi gitu ya, dan juga ekosistem startup kita yang masih developing gitu ya, dan ini memang tadi produk-produk jasa unggulan dari Amerika Serikat itu memang yang kita butuhkan sebagai input kita dalam melakukan digitalisasi ekonomi. Iya, mungkin juga perlu diingat biasanya kalau ada tarif itu yang dibebankan itu ujung-ujungnya itu adalah konsumen. Betul. Kan betul jadi sekali. semakin tinggi yang tarif yang kita bebankan kepada produsen semakin tinggi ke konsumen. Betul. Tapi kalau dilihat dari segi kita kalahnya itu di mana? Katanya ini berarti kalau kedelainya masuk dengan 0%, ini berarti agak pertanian kita bisa terancam karena kita punya petani kedelai juga, dan juga mungkin dari segi yang lain-lainnya, apa yang kita rugi? Mungkin kalau dari saya, risiko yang utama itu adalah terkait dengan objektif turunan dari Amerika Serikat ini, yaitu adalah terkait dengan bagaimana memaksa, sekali lagi memaksa negara-negara mitra ini untuk meninggalkan negara kompetitornya, yaitu adalah Tiongkok. Ya, China. Nah, ini kita membuka chapter baru ya, kalau saya bilang di dunia perdagangan internasional, misalnya dengan klausul transshipment gitu ya, itu sangat sangat kelihatan sekali untuk memperlihatkan bahwa kalian sudah saya berikan tarif sudah saya turunkan, pasokan kalian harus bisa dibuktikan, dan terlepas dibuktikan dari datang Tiongkok. dari Indonesia. Betul sekali. Bukan produk China yang Bukan kita dari kemas kembali dan kita kirim sebagai produk kita. Karena memang kita tidak bisa mendinai gitu ya, karena memang banyak produk-produk atau produsen-produsen dari Tiongkok itu yang menggunakan ASEAN itu sebagai sebagai mediator. Kita bilang third country untuk bisa mengekspor misalnya barang ke Amerika Serikat, terutama dari Vietnam. Makanya menurut saya reasonable sekali untuk Donald Trump ini mendapatkan deal dengan Vietnam gitu, untuk yang pertama, karena memang trade-nya sangat besar, trade defisitnya Amerika Serikat itu sangat besar dengan Vietnam, dan juga tadi in terms of pasokan dengan produsen-produsen Tiongkok itu sangat dekat gitu ya. Tapi kalau ini bicara mengenai Vietnam, Betul. ya, kalau diketahui bahwa ternyata merupakan produk transshipment dari China, itu 20%-nya yang diterapkan ke Vietnam itu tidak berlaku kan, langsung dikali meningkat dua. Ya, dikali dua ya. Jadi ada resikonya di situ. Betul Tapi berarti harus ada semacam investigasi dari origin ataupun dari mana asal usul barang itu. Betul. Nah, ini yang semua negara ini bertanya-tanya gitu ya. Pertama, kita belum mendapatkan definisi resmi dari transshipment. Kalau misalnya kita berbicara tentang illegal transshipment, itu memang kita tidak boleh pro, karena kan itu istilahnya memang ilegal ya. Jadi ada satu barang gitu ya, tinggal dipindah labelnya dicap gitu, made in Vietnam gitu ya, langsung dikemas sebagai barang dari Vietnam. Tapi di Indonesia, khususnya ekspor kita ke Amerika Serikat, ada berapa persen memang merupakan barang transshipment atau sebenarnya murni dihasilkan oleh dalam negeri? Sebenarnya kalau untuk melihat seberapa besar
illegal transshipment itu agak sulit gitu ya untuk melihat, karena kalau illegal ya berarti kita harus Kalau berhubungan legal? dengan nah kalau legal itu mungkin kalau legal itu kita berbicara tentang pasokan, jadi rantai nilai pasok. Jadi berapa persen sih misalnya handphone ini yang mempunyai unsur dari perusahaan dari Tiongkok gitu ya, itu namanya value chain. Nah ini sebenarnya adalah core dari international trade yang sekarang kita pegang gitu loh. Jadi kalau transshipment itu artinya adalah value chain, wah Susah. itu udah Karena diobrak-abrik. ya bisa dikatakan setiap barang, Setiap barang, itu exactly. komponennya kan bisa didatangkan dan dibuat oleh beda-beda negara. Iya, dan itu yang membuat negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh dan termasuk Indonesia itu naik kelas gitu ya. Jadi ini yang mungkin pertanyaan besarnya. Tapi memang Trump ini aneh sendiri ya. Mungkin kita nggak tahu apa logika yang digunakannya. Ya, tapi menurut Dandi dalam kasus negosiasi ini yang kedua kan paket yang ditawarkan oleh Indonesia ini lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya bagi Indonesia? Kalau sampai sekarang menurut saya masih menguntungkan. Masih menguntungkan. masih menguntungkan. Oke, kita istirahat sebentar. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani peneliti Departemen Ekonomi dari CSIS dan di Raffi Trandi. Kita membahas mengenai dampak dari Trump yang telah, dia sebenarnya bukan hanya untuk Indonesia ya, dia memberikan tarif yang sekarang 19%, tapi dengan negara-negara seluruh dunia. Kalau kita lihat itu dari dalam daftar itu, China itu masih merupakan negara yang tertinggi ya, mendapatkan tarifnya. Dan ini kalau saya lihat ini prosesnya lebih ke politis ya, bukan masalah perdagangan saja, tapi di sini adalah semacam ya showing off negara mana yang lebih besar, negara yang mana lebih hebat, dan jadi betul-betul perang dagang dalam arti keseluruhannya. Kalau saya lihat di Indonesia ini kita mungkin kena imbasnya saja, karena kita juga merupakan pasar bukan saja bagi Amerika Serikat, tapi bagi misalnya China, dan juga kita juga masih memerlukan ya pasar-pasar di seluruh dunia. Nah, tadi disebut mengenai value chain atau bagian dari global supply chain, karena kalau kita bicara mengenai tarif kan seharusnya dalam kerangka World Trade Organization, tidak bisa satu negara dengan satu negara lain yang memaksa, karena tidak ada produk yang 100% itu dibuat oleh satu negara, termasuk pengusaha dari Amerika Serikat, perusahaannya itu mereka justru tidak mungkin hanya satu komponen yang dilakukan di Amerika Serikat, mungkin mencek ya dari kualitasnya, tapi semua dari value chain itu diproduksi oleh negara-negara lain, termasuk salah satunya itu di Indonesia. Nah, tarif sebenarnya kan aspek dari perdagangan bukan tarifnya, non tarifnya itu justru dianggap lebih menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan, khusus untuk Indonesia ini. Non tarifnya kan sebenarnya cukup banyak menghambat dari segi logistiknya, lagi segi red tape-nya, birokrasinya. Coba bagaimana? Ini menjadi bagian dari bahan negosiasi. Ya, dan ini juga sudah disebutkan dalam report dari USTR gitu ya, bahwa memang ada beberapa non-tariff barrier yang mereka acknowledge sebagai dosa gitu ya, sin dari Pak Indonesia ke Amerika Serikat. Misalnya local content requirement atau TKDN. Itu dijadikan mungkin salah satu momok gitu ya, sebagai ini merupakan aturan yang proteksionis itu, dan kita juga tahu sendiri cukup alot negosiasi misalnya dengan Apple waktu itu yang juga mempermasalahkan terkait dengan TKDN ini. Lalu juga ada import licensing, itu dilihat bahwa kita regulasinya sangat banyak gitu ya, dan sangat sulit gitu ya kita misalnya untuk melakukan impor, dan ini juga ditulis di report tersebut, dan ini mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya kemarin dengan paket deregulasinya. Ya mudah-mudahan benar-benar terjadi gitu ya deregulasinya, akhirnya diperbaiki, dan ya itu salah satu benefit menurut saya, karena push dari Donald Trump ini bisa membuat import licensing jadi lebih mudah, dan itu pastinya berguna untuk
ke semua negara. Tapi tidak mungkin dong TKDN-nya itu dihapus karena hanya khusus untuk pasar dari Amerika Serikat. Betul. Karena ini kan berlaku untuk semua Betul. istilahnya. Dan ini selepas dari masalah tarif yang 19% ini 0% ini, saya lihat ini justru kesempatan atau bagi Indonesia untuk jauh lebih kompetitif karena non tarifnya ini yang bisa menjadi harga atau barang yang hasil dari industri di Indonesia itu tidak kompetitif. Ya, saya setuju sekali gitu ya, karena memang biaya dari non tarif barrier ini beberapa estimasi bahkan sebenarnya melampaui dari tarifnya itu sendiri gitu, karena memang non tarif barrier kita bisa sebagai contoh misalnya technical regulations gitu ya, red tape-nya, regulasi technical regulations, ada juga misalnya SNI, ada juga halal, itu kan semua bagian dari requirements dan regulations yang harus dimiliki oleh perusahaan luar apabila ingin mengekspor barangnya ke Indonesia. Nah, ini streamlining this kind of process itu malah akan meningkatkan daya saing Indonesia gitu, dan ini yang mungkin kita coba untuk dorong gitu ya, dengan adanya permintaan dari Donald Trump, dan pastinya ini nggak cuma Donald Trump yang minta, sebenarnya dari Uni Eropa, dari negara-negara ASEAN yang lain gitu ya, dari Jepang dan negara-negara mitra itu sudah beberapa kali komplain gitu loh terkait dengan import licensing dan juga TKDN. Yang saya maksud di sini bukan menghapus TKDN secara menyeluruh gitu, karena memang ada beberapa TKDN yang memang secara terbukti gitu ya meningkatkan produksi atau ekosistem industri di Indonesia. Tapi ada beberapa TKDN yang problematik gitu ya. Ketika misalnya kita ingin mengimpose TKDN, lalu sudah ada implementasinya dan ternyata goals-nya tidak terpenuhi, so what? TKDN-nya untuk apa ada di situ gitu kan? Dan ini kan butuh monitoring dan evaluasi ke depannya. Jadi oke, kalau misalnya tidak berhasil ya sudah diangkat saja TKDN-nya gitu ya. Dan itu mungkin hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi melakukan comprehensive evaluation terkait dengan TKDN. Apakah benar-benar TKDN ini menimbulkan tadi spillover ke industri domestik? Kalau tidak, ya hapus gitu loh. Buat apa ada di situ? Iya, karena ini yang membuat Indonesia itu justru barang-barangnya tidak kompetitif adalah ini ya, bukan masalah tarif dan lain sebagainya, tapi tidak efisien ya. It's mahal untuk melakukan istilahnya bisnis ya, membuka usaha di Indonesia ini terlalu mahal bagi para investor, sehingga mereka justru lebih suka larinya ke negara-negara tetangga seperti Vietnam. Nah, tapi di lain pihak ini kan ada pemaksaan dari Amerika Serikat. Justru saya lihat ini peluang untuk kita melakukan diversifikasi pasar juga kan. Apa-apa saja yang perlu kita anggap sebagai peluang dalam hal ini? Diversifikasi pasar sebenarnya sudah cukup ada beberapa potensi, misalnya beberapa minggu yang lalu itu sudah di-announce gitu ya, Indonesia dan EU dan Uni Eropa gitu, dan CEPA ya. Itu 10 tahun kita menunggu gitu. Saya ingat dulu bahkan studi CSIS itu dari tahun 2015 gitu ya. Alot juga gitu, karena memang sempat break karena Covid gitu ya. Jadi turun lagi, naik lagi, dan ini kita harus mungkin ini berterima kasih kepada Donald Trump yang membuat Uni Eropa dan juga Indonesia itu jadi berada di satu pemahaman yang sama bahwa kita harus bekerja sama. Nah, ini kita punya studi terkait dengan Indonesia EU CEPA, dan itu memang kita lihat ada potensi peningkatan ekspor untuk barang-barang yang tadi terkena dampaknya gitu. Jadi alas kaki dan pakaian itu adalah barang-barang yang akan terkena dampak positif gitu. Dan kita melihat ekspornya itu bisa meningkat sampai 20%. Ya, karena ini merupakan industri yang menciptakan lapangan kerja paling besar di Indonesia. Tapi dengan khusus dengan EU ini mereka juga saya lihat agak targeter juga, karena mereka akan mendapatkan tarif yang lumayan cukup tinggi, kalau tidak salah minimal 10% ya, yang selama ini mungkin mereka tidak harus bayar tarif ya. Betul. Jadi apalagi peluangnya bagi Indonesia, dan apa kira-kira sekali lagi yang harus dilakukan segera supaya kita memang harus intinya lebih kompetitif lah dalam perdagangan dunia ini. Beberapa yang mungkin bisa kita coba dan memang sudah menjadi salah satu istilahnya
objektif yang pemerintah ingin lakukan gitu ya, itu terkait dengan BRICS. Ya, walaupun kita tahu sendiri BRICS itu kan tidak memiliki istilahnya deal in terms of trade negotiation gitu ya, tapi kita bisa mencoba tadi kerjasama yang mungkin lebih sektoral gitu ya, misalnya dengan Brazil gitu, dengan India, ada sektor-sektor yang kita mungkin bisa kerjasamakan gitu ya, misalnya di India mereka terkenal obviously dengan IT-nya, services-nya gitu ya, Brazil dengan gula dan mereka mempunyai program-program makan bergizi gratis yang juga cukup robust. Jadi mungkin bukan tarif gitu ya, tapi kita akan mencoba akses pasar yang inisiatif yang bisa membuka akses pasar gitu ya, tanpa harus menggunakan trade negotiations. Jadi mungkin kerjasama pertukaran gitu ya, B2B. Nah, itu yang mungkin bisa kita kedepankan gitu ya, untuk kemudian bisa melihat ternyata kita punya komplementaritas yang cukup tinggi gitu misalnya. Iya, kita masih ada satu segmen lagi, tapi baik. kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani peneliti Departemen Ekonomi CSIS dan di Raffi Trandi. Kita melihat tarif 19% nanti yang akan diterapkan pada produk-produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, sementara 0%. Tapi hanya sebenarnya untuk barang ya. Kalau jasa kita sebenarnya selama ini justru sangat welcome terhadap semua yang merupakan produk butuh ya, teknologi Amerika Serikat. Tapi kalau saya lihat juga sebenarnya ya apa sih barang-barang yang diproduksi oleh Amerika yang kita butuhkan dan kita bisa bikin sendiri, bisa dikatakan hampir tidak ada. Jadi memang ini masing-masing saling menguntungkan ya. Nah, kalau kita lihat secara kerangka beyond ekonominya ya, ini sebenarnya bisa diterapkan nggak yang perdagangan dengan tarif 19% dan 0% ini, atau hanya ini masih merupakan omong-omong saja dan mungkin saja tidak akan diterapkan karena yang namanya Donald Trump kita juga nggak tahu ya, sudah berkali-kali ditunda ini masalah tarif ini. Ini mungkin kita tahu sendiri di dalam negeri Donald Trump itu dilabeli taco gitu ya, term always chicken out. Dan ini mungkin yang membuat dia sangat berkeinginan sekali untuk mengimplementasikan di tanggal 1 Agustus tadi gitu ya. Jadi mungkin secara politis ya kita harus brace for the impact. Memang akan terjadi gitu ya, 19% atau mudah-mudahan turun, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mungkin kita juga harus lebih menyikapinya secara strategis ya. Kita melihat bahwa ya ini Donald Trump ini kan hanya dalam mungkin 3-4 tahun ke depan gitu ya. Kita juga harus mempersiapkan what's next. Apakah apakah kita bisa melakukan misalnya normalisasi perdagangan dengan Donald Trump, maksud saya setelah Donald Trump gitu ya. Apa framework yang bisa kita kerjasamakan. Nah, itu mungkin harus sudah ada skenario tersebut ya dengan mungkin pemerintah Indonesia sekarang, karena kita tahu sendiri bahwa sangat dinamis politik domestik di Amerika Serikat, dan kita harus siap dari beberapa skenario gitu ya, dan ini mungkin adalah hal yang bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Jadi setelah mungkin nanti ada pergantian administrasi. Dan itu pasti ya, karena Donald Trump ini tidak akan bisa menjadi presiden kembali secara konstitusi. Seharusnya tidak bisa, kecuali dia mengganti konstitusinya menjadi seorang presiden otoriter. Tapi biasanya kan kalau presiden yang normal, kan sudah ada kerangka World Trade Organization, kerangka multilateral yang memang selama ini menjadi benteng ya untuk bagaimana kita melakukan perdagangan secara global. Ya. Tapi trennya ke depan, ya, apakah ini berarti kita nanti lebih proteksionis lagi? Karena yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang dulu sangat istilahnya
membesarkan yang namanya free trade, Ya. ini mereka sangat protektif ya dengan adanya tarif ini. Dan kita lihat juga di negara-negara lain mereka sudah mulai protektif juga sebagai balasan. Ya. Indonesia ke depan proteksionisme ini bisa menguntungkan atau justru merugikan? Ya, it's always a $1 million question untuk terkait dengan proteksionis. Dan ini mungkin jawabannya akan berbeda ketika kita bertanya mungkin 20 tahun yang lalu, karena there's no way kita bisa mengiyakan proteksionisme di mana global trade itu sedang booming-boomingnya. Kalau sekarang mungkin saya tidak akan bilang bahwa Indonesia itu lebih baik proteksionis gitu ya, tapi kita akan lebih banyak hedging dengan negara tetangga terdekat gitu ya. ASEAN yang menurut saya sekarang ini sangat-sangat underutilized. Jadi kita masih melihat misalnya dengan negara ASEAN ini sebagai kompetitor, bukan sebagai mitra. Nah ini mungkin bisa dilihat misalnya intra-trade ASEAN di ASEAN itu sendiri memang cenderung stagnan. Jadi ini yang mungkin ke depannya karena kita justru bersaing dalam beberapa hal ya dengan hasil industri mereka juga. Karena mirip-mirip gitu ya. Kalau misalnya ini kesempatan juga sebenarnya untuk memperluas dan memperkuat pasar domestik kita, karena kita kan negara populasinya juga semakin meningkat, kebutuhannya juga semakin banyak. Betul. Reformasi ekonomi kita masih mau tidak mau harus jalan terus ya. Nah ini bukan suatu pilihan gitu ya. Apakah kita akan proteksionis dan reformasi? Maksudnya kita open trade dan reformasi, menurut saya dua-duanya gitu. Karena opening our market itu juga akan berdampak positif terhadap reformasi struktural yang ada di Indonesia gitu ya. Dengan misalnya ekspor dan impor, investasi langsung ke Indonesia, itu kan meningkatkan konsumsi domestik domestik, investasi gitu ya, dan itu yang kita inginkan gitu ya untuk bisa meningkatkan perekonomian. Nah, sasaran utamanya sebenarnya dari kebijakan tarif ini kan dari awal tuh ke China ya, karena di sini dari sangat tinggi sekali tarif yang diterapkan untuk China. Nah, sementara China merupakan mitra dagang kita juga dan juga pasar kita terbesar. Dan kita juga pasar bagi China. Ini dampaknya kalau misalnya angka-angka untuk China ini tidak bisa dinegosiasikan lebih rendah lagi antara kedua negara adidaya ini. Ya, yang ditakutkan itu kan sebenarnya adalah cheap goods itu akan flooding the market. Itu yang ditakutkan, dumping nanti. Dan ASEAN itu sudah pasti akan terkena dampaknya karena dipaksa untuk secara legal maupun ilegal. Betul, dan kita memang market yang besar dan dekat dengan Tiongkok gitu. Itu tidak bisa kita hindari. Cuman yang mungkin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan Tiongkok juga gitu ya. Jangan sampai kita benar-benar jadi memilih antara dua kekuatan gitu. Karena sebenarnya kalau kita gitu ya sebagai ASEAN tentunya tidak sebagai negara-negara sendiri, kita punya bargaining power. Menurut saya kita punya bargaining power yang cukup besar. Misalnya kita mempunyai trade agreement dengan Tiongkok dan beberapa mitra lainnya, Regional Comprehensive Economic Partnership ya, RCEP, itu merupakan trade deal terbesar di dunia saat ini. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai untuk membuka dialog. Oke, jangan sampai nanti Tiongkok itu misalnya membanjiri market kita gitu ya, dengan barang-barang yang tadi sebenarnya sudah juga itu yang dilakukan secara ilegal kan, selundupan itu masih jalan terus, tapi ini nanti bisa lebih banyak lagi. Betul, yang tidak kita punya adalah bagaimana monitoringnya gitu ya, dan ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Apa sih kira-kira bagaimana kita misalnya meningkatkan transparansi between customs misalnya untuk mengecek lebih efisien lagi gitu ya barang-barang ilegal dari Tiongkok. Nah, ini yang mungkin harus ditingkatkan gitu, capacity dari negara-negara ASEAN untuk tadi bisa melihat. Ini penting sekali poinnya Dandi, karena yang mengancam bagi industri kita, bagi pasar domestik kita itu bukan barang-barang yang dari Amerika Serikat, tapi justru barang-barang dari China yang bisa mematikan
ya pengusaha-pengusaha, apalagi yang tingkat UMKM kita, karena produk-produknya itu adalah produk-produk yang kita juga ingin kembangkan. Kan? Nah, dari segi sekarang beyond economics dan beyond regional issue, secara geopolitik, kalau bicara menang atau kalah dalam negosiasi ini, saya sebutkan tadi ini strategic concession ya, agak memberikan sesuatu tapi secara strategi supaya kita bisa menang hadiah yang lebih besar di kemudian hari. What is the strategic concession that we are making, dan kira-kira achievement apa yang kita bisa dapatkan dalam negosiasi ini, kita merasa bahwa kita membuatnya dengan baik lah. Ya, mungkin kalau untuk strategic concession yang kita tawarkan gitu ya, itu yang sekarang ada on the table, menurut saya itu sudah cukup gitu ya, sudah cukup in a way that barang-barang energi, barang-barang agriculture itu merupakan kedua aspek yang Presiden Prabowo itu kan ingin kita untuk self-sufficient gitu ya. Nah ini berarti kan ada bargaining di sana, dan itu kita buka untuk Amerika Serikat. Nah itu mungkin adalah yang saya bisa lihat sebagai strategic concession ya. Tapi kan gitu. Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini dia lakukan untuk rakyat. Betul, betul karena sekali. sama, Donald Trump juga mengatakan bahwa ini untuk rakyat Amerika Serikat. Bagian untuk rakyat Indonesianya dalam hal ini, negosiasi ini apa dan dilihat? Kalau saya lihat memang yang tadi barang-barang agriculture dan juga barang-barang energi itu memang adalah basic needs dari masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi having this supply dari Amerika Serikat itu tentunya menguntungkan, dan dengan harga yang lebih murah gitu ya, tarifnya 0%, itu mungkin hal yang menjadi bargaining yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Karena memang dua sektor ini adalah dua yang mau quote unquote swasembada. Dan sementara itu alas kaki kita dan juga tekstil kita perlu pasar, karena disinilah lapangan kerja yang terbesar di Indonesia. Sayang juga kalau misalnya harus tutup, harus gulung tikar karena kita tidak kompetitif lagi. Terakhir mungkin Dandi, apa saja yang kita bisa pelajari dari penerapan tarif ini, dan kira-kira Indonesia sendiri, ini kan sekarang ada BRICS, nah ini juga sempat dilihat sebelah mata nih oleh Donald Trump. Wah, Indonesia ini bagian dari BRICS, dan dia tidak suka apapun yang istilahnya menyingkirkan Amerika Serikat. Kita harus berada di mana nih secara geopolitis? Ya, sepertinya kalau strategi dari pemerintah adalah kita berteman dengan semuanya gitu ya. Tapi tentunya kita harus punya tadi strategic thinking juga gitu ya di belakang. Kira-kira kalau dari BRICS ini apa sih yang sebenarnya kita ingin dapatkan? Apakah memang kita ingin mendapatkan atau mengubah dolar atau menumbangkan dolar? Itu sepertinya bukan visi dari kenapa Indonesia join BRICS gitu ya. Indonesia join BRICS adalah ya kita ingin meningkatkan tadi diversifikasi pasar gitu ya, meningkatkan investasi dari negara-negara yang sekarang lagi jadi rising star. Tapi kalau dengan Amerika Serikat sendiri bagaimana? Karena saya lihat Pak Presiden kita kan berkunjung kemana-mana kecuali ke Washington DC, nggak tahu ya mungkin karena nggak diundang. Tapi kita lihat ke Prancis begitu semangat, dan juga mungkin bertemu dengan Putin dan juga bertemu dengan Presiden Lula itu. Apa sinyalnya dengan Amerika Serikat? Ya, Amerika Serikat itu akan selalu menjadi partner strategis Indonesia, gitu ya. Mau tidak mau, kita harus melihat Amerika Serikat ini tidak hanya dari landscape dagang, gitu ya. Karena kalau cuma dagang, memang it's all about ya udah diversifikasi, gitu ya. Dan tidak terlalu besar juga sebenarnya. Exactly, shifting the market, gitu. Tapi mereka memang masih menjadi leader in terms of teknologi. Mereka masih menjadi investor utama barang-barang dunia yang memang kita butuhkan dan kita harus pelajari. Nah, ini mungkin saya ingin orang-orang juga mengerti bahwa trade itu it's actually beyond barang dan jasa gitu ya. It's all about transfer of knowledge, it's all about transfer of technology. Nah, ini yang kita tetap harus dapatkan dari Amerika Serikat. Dan itu mungkin menurut saya kenapa dalam beberapa tahun ke depan Indonesia dan Amerika Serikat itu memang butuh
menjadi mitra yang Iya, dan saat ini mereka masih leading ya, khusus Exactly. yang semua berkaitan dengan all things digital, teknologi, Yep. inovasi dan lain sebagainya. Yep. Yang sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, tapi kita masih belum bisa memproduksi dalam negeri sendiri. Ya, kita sudah berakhir. Terima kasih banyak insight-nya, Sama-sama. Terima kasih Dandi, banyak. dan atas kehadirannya. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.